saya bersama Mas Aji Susanto Anom. Jadi beliau ini merupakan salah satu pembuat zin foto ayah yang kemarin karyanya kita bawa ke Yangon Foto Festival tahun 2020 gitu. Jadi salah satu karya ini kami bawa karena memang sangat menarik, cukup personal kisahnya, dan sore ini saya pengen mengulas lebih dalam lagi apa sih ide di balik pengerjaan buku zin foto ini dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita mulai membahas zin foto Mas Aji, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kali ya, Mas. Dan bagaimana akhirnya masuk ke dalam dunia foto ini. Oke, ya. Baik, terima kasih ya Mbak Karen. Sebenarnya tadi kalau diperkenalkan gitu pakai kata ganti beliau gitu, saya jadi merasa tua banget. Saya padahal ya masih seumuran ya milenial saat inilah. Oh, sama dong saya, Mas. Iya. Oke, baik. Ya, saya kenalin dulu. Nama saya Aji Susanto Anom. Saya seorang fotografer, juga pengajar, dosen di Prodi Fotografi ISI Yogyakarta. Lalu untuk fotografi sendiri saya sudah ya cukup lama fokus untuk berkarya di dunia fotografi, mungkin sekitar dari tahun 2009 gitu, 2010 ya sekitar 10 tahun lah. Lalu juga saya fokusnya untuk karya-karya saya biasanya saya presentasikan dalam medium buku foto atau zin gitu. Mungkin perkenalannya cukup segitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, siap Mas. Nah, untuk terkait zin foto ayah ini sendiri, kemarin kan kita sempat bawa dan kita sempat tanya gitu, Mas ini mau kalau laku mau dijual atau enggak? Ternyata Mas Aji bilang enggak, ini memang enggak dijual. Nah, itu juga mungkin boleh dijelaskan selain pembuatan buku foto dan mungkin kenapa belum diperbanyak untuk kopiannya. Mungkin bisa mulai ya ide awalnya Mas membuat zin foto ini. Oke, ya. Mungkin gini, jadi sebenarnya ide dari pembuatan buku foto ini yang bentuknya lebih ke zin gitu ya. Ide pembuatannya itu sebenarnya ini menemani pameran dari proyek fotonya ini. Jadi proyek fotonya ini pernah dipamerkan di Tentrem Local Space di Solo. Jadi saya kayak bikin kelas personal project gitu. Lalu kita semua peserta dan saya sendiri juga berpameran di situ. Nah, untuk menemani pameran itu, saya bikin zin-nya juga, buku fotonya yang tentang proyek karyanya itu, sebagai pengganti katalog dalam pameran tersebut. Karena pamerannya tidak ada katalog yang secara spesifik dalam bentuk cetak, tapi untuk proyek ini saya waktu itu putuskan untuk bikin buku fotonya dalam format zin yang lebih ringan gitu, sebagai pengganti dari katalog dan supaya juga teman-teman bisa melihat yang kebetulan punya zin ini bisa melihat karyanya ini tidak hanya dalam bentuk pameran tapi juga dalam bentuk buku foto gitu. Oke. Kalau mungkin Mas Aji setelah ini bisa mempresentasikan cerita kisah dalam buku ini. Oke, jadi untuk ceritanya sendiri ini sangat gimana ya, ini zinnya ini menurut saya kayak album keluarga gitu. Tapi kan kalau album keluarga gitu biasanya momen-momen yang bahagia. Nah, tapi ini salah satu rekaman momen yang menurut saya momen penting tapi tidak begitu bahagia karena isinya itu adalah momen ketika saya kehilangan ayah saya dalam proses, maksudnya dalam proses berduka, lalu saya memotret bagaimana keluarga saya dalam awal-awal kehilangan seorang ayah, lalu juga di awal scene tersebut saya juga memotret keadaan atau kondisi saat ayah saya sakit, lalu saat saya menemani ayah saya di rumah sakit, bagaimana
kondisi itu sangat, menurut saya ya sedih, juga ada perasaan duka yang mendalam dalam, ya saya sebut ini sebagai album keluarga saya juga gitu. Oke. Mungkin bisa dipresentasikan kali ya Mas ya untuk isinya itu sendiri, untuk visual-visual yang Mas Aji potret saat momen-momen ketika ayah sakit, momen penting itu. Oke, ya ini saya coba share. Oke, ini yang pertama kali saya perlihatkan, ini covernya ya. Ini covernya, judul zine-nya ini In the Middle of the Night I Miss You. Ya, artinya bisa mengartikan sendiri. Jadi ini sebenarnya judulnya ini merepresentasikan perasaan saya yang muncul ketika di awal-awal kehilangan ayah saya itu di malam-malam. Ya, saya kan sering kayak tidurnya itu ya mungkin pagi lah gitu atau lewat tengah malam gitu, tapi ketika rumah saya udah sepi, terus rumah saya itu baru kerasa kalau di malam hari itu saya benar-benar merindukan sosok ayah saya. Makanya saya ambil sebagai judul scene-nya ini. Ini covernya. Lalu ini kita mulai ke layout-nya, isi dari scene tersebut. Ini teks pengantar awal ya. Ini saya ceritakan secara kronologis. Ceritanya sedikit naratif itu, gimana sih ceritanya mulai ayah saya tiba-tiba terkena serangan stroke, dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu, lalu momen-momen yang paling membekas saat itu apa bagi saya ceritakan. Lalu setelah itu, setelah ayah saya ternyata ketika dirawat di rumah sakit, akhirnya juga tidak bisa membaik, jadi akhirnya ayah saya meninggal. Lalu setelah itu apa yang terjadi itu saya tuliskan bagi keluarga saya yang waktu itu adik saya masih kecil gitu. Jadi bagaimana nanti keluarga saya menghadapi di awal-awal kehilangan ini juga ada beberapa foto-fotonya. Ini teks pengantarnya, secara kronologis peristiwa. Lalu ini kita sudah masuk ke foto di dalam buku foto ini. Ini momen ketika ayah saya sudah keluar dari IGD, jadi sudah dipindahkan ke kamar pasien yang biasa. Lalu saya waktu itu, jadi ayah saya ini sangat nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu dia dirawat di rumah sakit ini pokoknya pengen ditemenin sama mama saya terus gitu loh. Jadi makanya mama saya itu selalu kalau misalnya dipanggil dia langsung mendekat gitu, kayak menenangkan gitu. Oh ini tenang aja, mama tetap ada di sini kok. Nah ini salah satu momennya ketika mama saya lagi dipanggil atau lagi ngobrol gitu sama ayah saya. Terus lanjut, ini sedikit suasana atmosfer dari rumah sakit tersebut. Jadi yang di sebelah kiri itu foto dari ruang doa. Jadi rumah sakitnya itu kebetulan rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan Katolik. Jadi ada punya ruang doa tersendiri gitu kayak Gua Maria, yang setiap malam gitu saya kalau ada waktu sambil nunggu kan saya juga menginap di situ. Saya menginap di situ, pulang juga jarang. Jadi saya tiap malam gitu saya mengunjungi ruang doa ini untuk berdoa untuk kesembuhan ayah saya. Lalu di sebelah kanan itu gantungan baju di IGD, di mana nanti kalau kita masuk ke IGD gitu biasanya kan kita harus ganti baju dengan yang sesuai dengan peraturannya. Sebelah kiri ini ada
mainan adik saya. Jadi adik saya itu sambil menunggui ayah saya sakit gitu, dia bawa mainannya supaya dia nggak bosen juga, karena dia juga itu kan kasihan kalau dia nggak ada kegiatan gitu. Ini juga momen ketika saya merasa melihat benar-benar momen ketika ada kasih, ada cinta antara ayah saya dan mama saya. Ini momen-momen yang menyentuh, yang menurut saya ini mengharukan, walaupun ini menyedihkan sekali buat saya juga. Jadi di bagian pertama gini banyak saya masukkan foto-foto suasana, atmosfer dari rumah sakit, kamar, lalu adik saya, detail-detail misalnya di sebelah kiri ini kayak infus gitu. Terus ini pemandangan tiap malam yang harus saya temuin. Jadi karena waktu akhir-akhir ayah saya itu di IGD gitu, kita kan menunggunya dari luar tuh. Nah ini ruang tunggu pasiennya. Ini jendela yang bisa kita lihat, bisa kita gunakan untuk melihat pasien yang di dalam. Ini momen terakhir, ya betul, ini momen terakhir sebelum ayah saya meninggal. Ini di hari Jumat 20 Mei jam 5 pagi subuh gitu. Nah, ini momen terakhir bersama ayah saya ketika dia sudah mengembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan kami satu keluarga untuk selama-lamanya. Oke. Sebenarnya yang menarik Mas kayak dalam cerita ini adalah kan ini sangat momen-momen penting, sangat personal yang tidak bahagia gitu. Mas akhirnya kenapa sampai akhirnya Mas Aji dan nggak semua orang bisa apa ya konfront dengan kesedihan itu dan ketidakbahagiaan itu. Apa yang memutuskan akhirnya Mas Aji dan istilah kuat ya dalam proses memotret ini? Balik lagi gimana ya? Saya juga kenapa saya bisa kuat untuk memotret? Saya juga nggak bisa menjelaskan dengan baik ya kenapa saya punya dorongan atau saya kok masih bisanya dalam keadaan atau kondisi tersebut masih memotret, masih mendokumentasikan gitu ya. Kalau menurut saya sih ya tadi. Gimana Mbak? Coba dilanjutkan kalau ada yang ditanyakan. Apakah mungkin ini sebagai salah satu bentuk self healing Mas Aji sendiri gitu ketika harus berkonfrontasi dengan misalnya kayak dengan kesedihan. Jadi ya mungkin itu satu bentuk penerimaan. Apakah sebuah bentuk penerimaan Mas Aji kepada kenyataan yang ada? Kalau saya berpikirnya enggak. Maksudnya waktu memotret ini itu enggak sejauh itu sih. Jadi kayak saya itu berpikirnya ini saya memotret waktu itu karena ini kemungkinan ini adalah momen-momen terakhir saya bersama dengan ayah saya. Jadi saya kayak melihat kondisi seperti itu. Jadi kayak fotografi mungkin bisa ketika saya melihat album ini lagi, foto-foto ini lagi itu saya bisa mengunjungi, merevisit perasaan ataupun kenangan figur seorang ayah, bisa bertemu kembali di saat-saat terakhirnya gitu loh. Saya cuma berpikirnya seperti itu. Oke. Untuk ya self healing atau apapun itu efek dampaknya itu mungkin muncul ketika beberapa saat atau beberapa bulan ketika saya melihat foto-foto ini lagi ya. Itu malah nggak self healing, malah kayak saya melihat fotonya ini malah kembali sedih lagi. Bahkan saya ketika menuliskan, menarasikan, melayout scene ini
ya rasa sedihnya itu muncul kembali, lalu saya juga kayak tapi memang benar sih kalau, bisa dibilang ini ada self healing-nya karena ketika saya merevisit ulang foto-foto ini, lalu saya menuliskan narasi ataupun menceritakan seakan-akan saya itu menulis diary, itu kayak saya juga mencurahkan kesedihan saya yang tertahan juga. Karena tiba-tiba saya juga mungkin nggak disengaja atau gimana itu pas waktu waktu saya merevisi album ini, waktu saya menuliskan gitu saya bisa kesedihan yang tertahan gitu, itu bisa keluar ke permukaan. Tapi Oke. saya kurang tahu apakah itu termasuk self healing atau tidak, tapi Oke. intensi awalnya itu cuma saya bisa punya momen terakhir bersama dengan mungkin momen terakhir bersama dengan ayah saya gitu. Oke. Oke. Bisa dilanjutkan lagi, Mas? Pembahasan bukunya. Ya kayak gitu. Jadi saya Heeh. boleh. Kalau tadi kan ini kita sudah lihat, yang momen-momen di rumah sakit ya. Oke. Terus ini ada beberapa setelah itu, ya ini foto-foto atmosferik gitu yang menunjukkan suasana hati yang saya rasakan itu apa sih, kayak kebimbangan gitu. Ini sudah ngobrol ke itu sih, lebih struktur buku foto sih. Mhm. Jadi kayak gini, suasana-suasana malam hari, tapi juga yang bisa menunjukkan perasaan yang ingin saya ungkapkan dalam buku foto ini. Lalu kita masuk ke babak di mana, kehidupan life must go on, kehidupan sehari-hari di keluarga saya. Oh, ini setelah Bapak sudah tiada ya? Jadi momen terakhirnya kan ini ketika sudah di pemakaman, Iya. terus setelah itu, ini sudah momen, daily life keluarga saya beberapa saat mungkin setelah ayah saya meninggal. Saya kurang Oke. ingat, tanggal bulannya gitu. Oke. Jadi ini ada momen sehari-hari ketika pagi hari kayak misalnya ibu saya atau mama saya ini memandikan adik saya, terus ini momen-momen di mana ya saya sering lihat kayak mama saya itu kan dia itu berdua terus sama papa saya gitu loh, kayak nggak pernah terpisah dari dulu waktu nikah gitu. Jadi kayak ini tuh mama saya tuh ya sering saya melihat itu kayak dia kesepian gitu. Oke. Jadi memang ini foto-foto kayak suasana kesepian yang ada di rumah itu sendiri ya, Mas ya? Ya salah satunya Ya, salah kesepian satunya. ya, kayak ada lubang yang ditinggalkan gitu loh kalau saya bilang Hmm. itu. Jadi ini adik saya ini yang mungkin paling merasakan kehilangan sosok seorang ayah sih, karena adik saya ini kan umurnya waktu itu baru 5 tahun. Jadi saya dan adik Oke. saya itu selisihnya sekitar 22 tahun saya selisihnya Wow. sama ayah saya. Oke. Berapa bersaudara, Mas? Dan dia itu saya bertiga, jadi saya masih punya kakak, terus saya di tengah, terus saya punya adik satu lagi. Nah ini Uh, itu yang ya adik saya itu kan sering banget dia tuh di rumah sama ayah saya kan kerjanya nggak begitu formal gitu ya, jadi dia bisa menghabiskan waktu banyak di rumah gitu. Jadi ketika ibu saya, dia kan buka warung di rumah ibu saya. Jadi ketika ibu saya sibuk ngurusin warung, adik saya otomatis banyak menghabiskan waktu gitu main sama ayah saya gitu. Terus ini ya suasana rumah, suasana ketika saya ceritakan tadi ketika ayah saya sudah nggak ada. Jadi intinya di buku ini cuma ada 2 kronologis cerita sih yang pengen saya ceritakan itu. Yang pertama, suasana ketika saya berada di rumah sakit, ketika ayah saya sakit sampai meninggal. Lalu beberapa momen ketika, ayah saya sudah meninggal, lalu, kehidupan keluarga saya seperti apa gitu, tapi cuma sedikit saja. Oke. Berarti untuk buku ini memang Isinya sederhana sih. Oke, memang dari foto, nulis, layout, desain untuk retouch fotonya sendiri pun memang Mas Aji sendiri yang mengerjakan ya secara mandiri.
Iya betul, jadi mulai dari foto, editing, desain, lalu cetak, kalau jahit enggak, karena untuk beberapa finishing itu saya dibantu teman saya. Jadi ya hampir 80% ini yang mengerjakan saya sendiri. Oke. Nah, kalau ngomongin soal mungkin kayak ngomongin soal layout atau materi uh, izin foto ini sendiri, uh, kadang-kadang suka misalnya kayak ada orang gitu nanya ke gue di galeri ataupun nanya ke rekan saya Ari gitu, ada nggak sih kayak uh, pattern untuk melayout suatu buku foto itu seperti apa gitu? Kalau dari Mas Aji sendiri seperti apa? Oh, kalau dari pengalaman saya biasanya yang dipertimbangkan lebih itunya sih, project fotonya itu yang pertama, jadi fotonya dulu. Jadi layout itu kalau menurut saya harus mengikuti fotonya. Jadi ada beberapa foto kan punya sifat yang mungkin dia harus di-layout secara sederhana, simpel, atau beberapa foto, beberapa materi dari project foto itu bisa di-layout dengan lebih fleksibel, dengan lebih kompleks. Jadi menurut saya ya menyesuaikan dengan project fotonya kalau saya. Nggak ada pattern yang khusus harus, seperti apa, tapi yang jelas layout itu harus membantu buku foto yang ingin disampaikan. Jadi dia membantu untuk menceritakan, gitu. Jangan sampai kalau misalnya beberapa buku foto itu saya lihat ada beberapa yang terlalu mungkin jadi kayak saya bilang kayak jadi kayak buku yang lebih mengutamakan lebih proporsi desainnya itu lebih kebaca daripada fotonya. Hmm. Jadi maksud saya gini loh, jadi kayak kita ngelihat buku itu tuh jadi awalnya itu jadi kayak kita ngelihat, oh ini bukunya itu desainnya bagus banget gitu loh. Sampai kita kemudian melupakan cerita apa yang ingin disampaikan. Itu sebenarnya yang harus diperhatikan kayak gitu. Oke. Kalau misalnya melihat era perkembangan buku foto itu sendiri, Mas, buku foto Indonesia gitu. Bagaimana sih Mas Aji melihat ciri khas zin foto atau mungkin buku foto zaman sekarang? Kalau saya sih, jadi gini ya, lihat saya berusaha untuk mengikuti perkembangan buku foto dan zin dengan mensupport atau membeli semua yang mungkin baru terbit atau baru publish gitu ya. Jadi saya mengikuti beberapa, tapi tidak semuanya. Tapi kalau dari perkembangannya, menurut saya sih bagus. Maksudnya animonya untuk berkarya itu tinggi, banyak kemudian karya-karya baru yang muncul. Tapi ya kembali lagi, yang perlu kita support bareng-bareng itu pasarnya. Jadi kayak yang saya lihat sekarang ini kan kita dalam pasar buku foto Indonesia gitu baru misalnya infrastrukturnya kan ini masih baru nih, kayak belum punya sistem yang jelas seperti pemasaran buku-buku sastra atau buku-buku genre yang lain selain fotografi. Nah, yang kita perlu PR kita ke depannya itu ya kita harus membangun infrastruktur sistemnya supaya nanti ke depannya itu buku fotografi lalu juga fotografernya, penerbitnya ini bisa bertahan. Nah, mungkin dari awalnya sih kalau saya pikiran saya itu ya kita belum pada tahap untuk memilih saya kalau mau beli buku foto itu memilih yang saya suka. Nah, itu sebenarnya kita belum sampai ke tahap di situ. Jadi kalau di awal-awal ini, kalau menurut saya kalau ada yang menerbitkan buku foto dan kita kebetulan punya dana untuk mensupportnya ya kita beli aja. Maksudnya maksudnya itu entah itu bagus atau enggak, kalau menurut saya itu harus kita support, ya kita apresiasi. Karena pengalaman saya dari menerbitkan beberapa buku foto itu ya kita dari support itulah kita bisa bertahan, kita punya semangat untuk terus bikin buku foto Indonesia itu maju. Ya, betul, Mas. Bayangin aja kalau ya kayak kemarin saya juga mulai
ya bikin-bikin video-video simpel gitu untuk mereview buku foto Indonesia ya. Pengennya rutin gitu ya, karena saya melihat buku fotonya banyak, tapi apresiasinya nggak ada. Maksudnya apresiasi secara kita harus ada yang membaca, ada yang mereview gitu loh. Nah, menurut Mas Aji sendiri, kenapa kurangnya apresiasi itu, Mas? Mas, kalau boleh, ini mungkin boleh ditampakkan wajahnya Mas Aji. Oh, Lagi ya mau, ya boleh boleh. iya. Nah, kenapa Uh, masih kurangnya apresiasi itu, Mas? Kenapa ya? Ya, uh, Apakah karena dari ada harganya mungkin karena harga buku foto kan itu nggak enggak, murah? harga harga pengaruh ya, harga pengaruh. Jadi saya sendiri ini sudah obrolan sama teman-teman di Solo gitu, sama misalnya saya ngobrol sama Greg Rusmana sama Ian Hananto. Ini teman-teman saya nongkrong di Solo gitu yang juga aktif menerbitkan karyanya dalam buku foto. Jadi kita harus mempertahankan harga logis buku foto di Indonesia itu berapa. Jadi supaya pasar itu juga tetap bisa menerima dan bisa diapresiasi oleh banyak orang. Itu harga pengaruh sih. Cuma kalau yang saya maksud yang apresiasi secara konten gitu loh. Jadi kayak secara isinya gitu mungkin belum banyak yang menuliskan review, belum banyak yang memberikan masukan feedback dari fotografernya itu, karya fotografernya itu. Jadi kan kadang kita juga sebagai fotografer gitu kadang sudah bikin karya tapi terus kayak nggak ada yang bikin feedback gitu kan, kita juga jadi sebenarnya yang kita lakukan ini sudah uh, sesuai dengan apa yang kita inginkan apa enggak gitu, kok masa nggak ada apresiasi gitu. Paling enggak ya kita, kalau kita nanti ke depannya gitu ya mulai mengapresiasi dengan mungkin memberikan feedback lah bagi fotografer dan buku fotonya. Oke, Lalu untuk kembali ke harga tadi, memang kalau menurut saya pasar di Indonesia itu kita habisnya tidak terlalu tinggi. Ya bisa sih kita kayak mencoba membuat standar harga yang lebih tinggi gitu ya. Maksudnya kita supaya tidak kalah dengan buku foto di luar sana. Tapi menurut saya pasar di Indonesia itu belum sampai ke tahap seperti itu ya. Kalau kita memang pengen ekosistemnya ini kuat dulu. oke. Jadi memang apresiasi secara feedback itu penting ya, Mas ya. Maksudnya untuk para fotografer yang berkarya lah. Penting kayak misalnya di Bandung itu kan ada InStyle FM itu yang diinisiasi sama anak-anak ITB, anak-anak mahasiswa ITB gitu. Itu menurut saya bagus banget loh kalau misalnya mereka kan sering banget di blognya itu konferensi meja batu gitu, mereka menuliskan ya kayak satu anak gitu mengulas buku foto apa atau scene siapa gitu. Itu udah termasuk pergerakan yang progresif kalau di skena buku foto Indonesia. Dan itu harus ditularkan ke yang lain, maksudnya yang lain ayo kita kasih feedback untuk buku foto dan fotografernya. Oke, oke Mas Aji ini kan dosen ya, dosen fotografi gitu. Kalau untuk melihat misalnya kayak para mahasiswa fotografi zaman sekarang gitu, mereka itu mungkin cenderung lebih menyukai genre foto seperti apa sih Mas? Maksudnya untuk arusnya? Kalau saya sih ngelihatnya masih ke ini sih Mbak, masih ke arah komersil. Jadi kayak di studio atau mungkin nanti ke foto produk, foto iklan, atau ya kebutuhan-kebutuhan komersil lah masih banyak arahnya. Karena kan kalau di kita gitu di prodi fotografi isi kan ada kayak tiga peminatan gitu. Jadi peminatannya ada komersil, ada ekspresi, ada jurnalistik. Nah, trennya beberapa tahun ini eh, banyak yang lebih memilih ke arah komersil. Jadi teman-teman mahasiswa itu memang ketertarikannya itu ke arah situ. Oke. Tapi kalau untuk misalnya kayak berkarya dalam bidang buku foto itu sendiri, Mas, maksudnya kayak di kampus juga diajarkan nggak untuk membuat buku foto itu atau zine foto itu? Kalau secara formal mungkin mereka baru mungkin dalam pengumpulan tugas gitu sifatnya kayak portofolio ya, kayak katalog gitu.
baik Mm-mm. di penugasan harian ataupun di penugasan akhir gitu. Tapi kalau untuk yang fokus benar-benar dia buku foto yang monograf dengan konsep yang memang benar-benar eh, kita ketahui pada umumnya gitu, mungkin secara formal belum, tapi kalau secara informal gitu memang sudah banyak yang berdiskusi, sudah punya keinginan. Nah, pembelajaran diskusi-diskusinya itu sudah berjalan. Oke, itu kalau kita bicara soal ya dunia foto dan buku foto ya zaman sekarang. Nah, kalau balik Tapi kalau lagi nih ke karya sebenarnya Mas gini loh, Aji. kalau Hmm? nah, Mbak, saya mau menambahkan yang tadi yang masalah kita misalnya anak-anak kita itu ketertarikannya kan yang ke komersil gitu ya. Oh, ya, Nah, memang ini sebenarnya nyambung lagi ke obrolan kita yang tadi tentang ekosistem atau tentang pasar buku foto itu sendiri. Jadi kalau oke. buku foto itu menurut saya jadi satu pilihan outlet gitu ataupun pilihan alternatif bagi mungkin fotografer-fotografer yang karyanya itu tuh tidak dia tidak arahnya ke komersil, dia tidak arahnya ke daerah abu-abu yang nggak punya outlet outlet yang eh, spesifik untuk karyanya itu nanti jadi apa dan menghasilkan duit dari mana. Justru buku foto ini sebenarnya punya 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 kesempatan memfasilitasi karya-karya dari fotografer yang di area tersebut gitu loh. Hmm. Oke. Jadi katakanlah kayak karya saya gitu. Karya saya kan nggak di arah komersil juga bukan, terus di arah jurnalistik juga enggak. Oke. 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 Eh, itu menarik sih, Mas. Maksudnya memang untuk terkait ekosistem sendiri pun, misalnya di Gore-Gore juga menjadi bagian ekosistem itu memang, tapi memang perlu banget kayak support atau dukungan dari berbagai organisasi atau kelompok lainnya gitu. Karena kita pun juga dengan keterbatasan tenaga yang ada, uh, pastinya akan lebih kuat lagi. Memang kalau memang kita saling kerjasama gitu untuk membangun ekosistem buku foto itu Indonesia itu sendiri. Betul betul. Oke, nah kalau misalnya balik lagi gitu ke karyanya Mas Haji yang tentang ayah tadi, kan tadi Mas Haji bilang bahwa merevisit lagi karya-karya yang ada, terus menuangkan kembali gitu. Uh, saya penasaran gitu, misalnya uh, saya sangat tertarik dengan karya personal gitu dan ketika seseorang uh, melihat suatu foto itu memang bisa membangun memori-memori di masa lalu. Nah, kalau Mas Aji sendiri gitu, kenangan tentang ayah, maksudnya yang paling membekas sampai sekarang gitu ya Mas Aji uh, bawa gitu. Apa sih yang Mas Aji ingat gitu tentang ayah, memori paling berkesan tentang ayah? Hmm, banyak sih. Jadi kayak memori-memori sama ayah saya gitu. Ya ini di luar dari di foto-foto yang ada di project tersebut ya. Mm-mm. Jadi kayak hmm, misalnya ketika kecil gitu saya tuh sering diajak untuk ke alun-alun gitu, lalu diajak oleh ayah saya itu untuk ke pasar buku loak di situ. Jadi yang mengenalkan saya dengan buku-buku loaan di alun-alun itu justru ayah saya. Saya diajak ke situ, terus beli buku di situ, buku-buku loaan, komik-komik bekas. Sambil ayah saya juga beli buku di situ. Jadi secara tidak langsung yang sebenarnya yang sangat berpengaruh kecintaan saya terhadap buku itu juga ayah saya sendiri. Itu kenangan yang paling berkesan itu ketika saya sering diajak ke situ. Sampai sekarang pun saya masih hobi saya ke situ ke pasar buku loak di alun-alun situ. Karena saya dari kecil pun sudah sering diajak ke sana sama ayah saya. Salah satunya itu kenangan yang paling berkesan. Lalu juga banyak sih Mbak yang kenangan yang bisa saya Oke, ceritakan bersama oke, dengan ayah saya karena memang memang lumayan kedekatan
saya dengan ayah saya itu banyak kenangan yang berkesan juga. Oke, kalau untuk terkait fotografi itu sendiri gitu, apakah ayah juga memperkenalkan atau Oh, eh betul sekali. Jadi kayak dulu ayah saya itu seorang fotografer juga. oh, oke, fotografer apa Mas? Tapi lebih ke itu sih, studio foto rumahan gitu. Jadi kayak dia itu membuka jasa pas foto kayak ya merek S gitu loh. Jadi kayak studio foto gitu, misalnya ada orang yang mau bikin pas foto atau mau mencetak foto itu, dulu ayah saya usahanya di situ, di bidang studio foto rumahan gitu. Oke, menarik. Terus Berarti hingga memang akhirnya, Hah? ya hingga akhirnya saya juga punya kenangan kalau misalnya waktu kecil gitu, saya juga sering mainan-mainan gitu sama kanister-kanister film bekas gitu, film-film horornya gitu. Jadi kayak yang udah nggak kepake itu saya buat mainan. Hmm, oke, Tapi menarik. itu nggak berlangsung lama sih karena studio fotonya itu eh, ya ketika itu kan saya pindah ke kota Solo. Jadi studio fotonya itu di kota Wonogiri, di kota kelahiran saya. Nah, ketika saya pindah ke kota Solo itu studio fotonya sudah nggak jalan lagi. Terus ayah juga berganti pekerjaan. Oh, oke. Berarti Tapi memang hmm? yang masih saya ingat, yang masih saya ingat sekarang sih saya pernah belajar gitu awal-awal fotografi ketika saya belajar fotografi awal itu di prodi DKV. Nah, itu saya belajar awal gitu di materi fotografi dasar itu kan pakai kamera analog. Nah, itu saya masih pakai Nikon FM10 ayah saya. Hmm, oke. Berarti memang untuk terkait foto dan buku itu sendiri memang ayah memang punya pengaruh besar lah dalam hidup Mas Aji sendiri. Oke, Yes. mungkin Iya, kalau dulu sebenarnya saya kurang tahu ya. Jadi gini, di awal-awal kayak misalnya saya umur-umur sampai kuliah mungkin ya, sampai kuliah gitu saya lumayan dekat sama ayah saya. Tapi ketika ya mungkin 17 tahun ke atas itu malah saya sangat berjarak dengan ayah saya. Ya mungkin ini banyak lah, mungkin keluarga yang mengalami hal tersebut kayak misalnya anak cowok itu kalau udah gede itu agak berjarak dengan ayah saya. Jadi justru malah di foto-foto di project foto ini membuat kedekatan yang baru, yang saya itu kayak oh ternyata saya itu punya kenangan-kenangan yang lain gitu dengan ayah saya. oke, menarik. Mempunyai kedekatan yang baru. Oke, itu poin yang Mm-mm. sangat menarik sih Mas. Untuk foto itu ya sebagai alat medium untuk mengeksplorasi hal lain gitu ya, terutama untuk kedekatan personal itu sendiri. Ya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita sore ini, ada nggak sih misalnya kayak pesan untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengerjakan buku foto atau karya foto, uh, ada nggak pesan-pesan atau dukungan Mas Aji sendiri untuk teman-teman di luar sana? Hmm, untuk teman-teman yang mengerjakan proyek foto, yang tertarik untuk buat buku foto, pesan saya ya kita apa ya, maksudnya ayo kita support ekosistem buku foto Indonesia ini, ayo kita jadikan ini sebagai salah satu medium presentasi karya kita. Karena menurut saya gini, kalau pameran foto, kalau begitu ya, kalau pameran foto itu kan durasinya sangat terbatas. Ya, Kalau pameran foto nanti setelah selesai pameran, foto-foto kita diturunkan dari itu orang sudah nggak bisa menikmati karya kita lagi. Beda dengan buku foto. Kalau buku foto itu kalau misalnya kita bikin karya lalu kita presentasikan dalam bentuk buku foto, itu akan menurut saya akan lebih durasinya itu akan lebih abadi karena sejauh dia bisa merawat buku foto itu dengan terawat. Jadi akan karya kita itu akan bisa dinikmati akan lebih lama, orang bisa melihat kembali
karya kita di situ. Dan menurut saya buku foto itu salah satu medium untuk bercerita yang komplit, yang buat kita bisa bercerita dengan personal juga. Aduh. Jadi untuk teman-teman semuanya, ayo bikin buku foto, nggak usah takut apa-apa. Maksudnya kita bikin aja. Kalau nanti masalah nanti laku atau enggak itu urusan terakhir lah. Maksudnya kita Betul, betul. upayakan supaya ekosistem buku foto ini tetap jalan gitu. Emang kenapa sih Mas kalau maksudnya kayak masih ada orang yang takut untuk buat buku foto tuh, kira-kira apa sih alasannya? Sejauh Mas Aji tahu. Ya? Alasannya ya rugi. Alasannya ya rugi aja, ngapain bikin buku foto itu ngabisin duit aja. Jadi ya, tapi ya gimana lagi? Tapi kalau kita udah cinta dengan ini kan ya harus jalan terus. Kita sangat menikmati, saya sendiri kan menikmati membaca buku foto, menikmati melihat cerita yang ditampilkan dalam format buku foto. Atau mungkin ketakutannya nggak itu sih. Ketakutannya mungkin karena karyanya belum siap, mungkin gitu pikirannya ya. Karyanya belum siap, atau dia berpikirnya, oh saya ini masih belum siapa-siapa, jadi ngapain sih saya menerbitkan buku foto gitu, senioritas lah kayak gitu. Tapi kalau menurut saya itu udah nggak zaman lah kayak gitu lagi ya. Kita mau bikin karya sekarang silahkan aja. Kamu sekarang kan punya kanal-kanal promosi yang nggak perlu kita harus mendistribusikannya secara luas. Bisa lewat Instagram, bisa lewat media sosial. Jadi sudah dimudahkan. Jadi ayo kita bareng-bareng untuk memajukan buku foto Indonesia. Itu sih. Oke, mantap. Oke, makasih banyak Mas Aji untuk obrolannya gitu di tengah pandemi global ini. Maksudnya sehat-sehat di sana ya Mas ya. Ini ya semoga kita jaga kesehatan ya di lain waktu, dan terima kasih banget untuk kemarin udah telah berpartisipasi di kegiatan Gode Galeri menuju Yangon Foto Festival. Kami sangat mengapresiasi karya Mas Aji. Mungkin nanti bisa terlibat lagi di lain kesempatan atau kegiatan lainnya. Iya, saya juga berterima kasih sekali buat Gode Galeri ya udah bergerak untuk buku foto Indonesia. Itu menurut saya suatu inisiatif yang sangat luar biasa. Dan harus ada gitu. Oke. Makasih banyak Mas. Ini saya matikan rekamannya.